Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Agus Mulyanto. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa itu klausa dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Yang dimaksud klausa itu adalah satuan gramatik satu level di atas frasa dan di satu level di bawah kalimat. Cirinya adalah satuan bahasa yang di dalamnya minimal ada unsur subjek dan unsur predikat. Meskipun pada bentuk klausa tidak lengkap yang akan kita temukan nanti, subjek atau predikatnya seperti tidak ada. Padahal ada tapi didesapkan. Baik, kita lanjutkan. Bahwa yang dimaksud dengan klausa itu adalah satuan gramatik, satuan bahasa yang terdiri atas unsur minimal subjek dan predikat, dan bisa ada objek, keterangan, ataupun pelengkap. Kita lihat contoh sebagai berikut. Anak saya belajar di pesantren. Anak saya belajar di pesantren. Ini satu kalimat. Terdiri atas anak saya subjek, belajar predikat, dan di pesantren keterangan. Karena kalimat ini dibentuk oleh satuan yang terdiri atas SP dan K, dengan ada unsur S dan P di dalamnya, maka kalimat ini tentu saja dibentuk oleh klausa. Dan jumlah klausanya satu. Jumlah klausanya satu. Anak saya belajar di pesantren. Yang begini disebutnya kalimat tunggal. Mengapa disebut kalimat tunggal? Karena dibentuk oleh satu atau tunggal klausa. Jadi kalimat yang dibentuk oleh satu klausa kemudian disebut dengan istilah kalimat tunggal. Kemudian kalimat yang terdiri atas beberapa klausa disebutnya dengan kalimat majemuk. Ini contoh selanjutnya merupakan kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa klausa. Kemarin ketika mereka libur, Rima dan Rahma membelikan Faris sepatu baru di Pasar Kosambi. Kemarin ketika mereka libur, itu berfungsi sebagai keterangan. Subjeknya adalah Rima dan Rahma. Predikatnya membelikan, Faris objek pertama, sepatu baru objek kedua, di Pasar Kosambi keterangan. Sekarang kita perhatikan kata kemarin ketika mereka libur. Kemarin ketika mereka libur. Ini satu bagian kalimat yang berfungsi sebagai keterangan. Tapi kalau kita telah lebih mendalam, dalam satu satuan ini, kita bisa mengenali adanya unsur-unsur pembentuk klausa, yaitu mereka dan libur. Mereka subjek dan libur predikat. Artinya, pada konstruksi kalimat kemarin ketika mereka libur, Rima dan Rahma membelikan Faris sepatu baru di Pasar Kosambi, itu dibentuk oleh dua klausa. Satu klausa induk, yaitu Rima dan Rahma membelikan Faris sepatu baru di Pasar Kosambi yang polanya SPO1O2 keterangan, dan sebelum itu ada satuan yang berfungsi sebagai keterangan. Kemarin ketika mereka libur. Kemarin ketika mereka libur yang berfungsi sebagai keterangan, kalau kita telah lagi, di dalamnya ada unsur subjek, yaitu mereka, dan unsur predikat libur. Nah, yang demikian, ini contoh kalimat yang dibentuk oleh lebih dari satu klausa, satu sebagai induk kalimat atau klausa induk, dan satu sebagai anak kalimat atau klausa anak. Ada juga yang menyebut dengan dependent clause yang untuk anak kalimat dan independent clause untuk induk kalimat. Ini disebut kalimat majemuk karena dibentuk oleh lebih dari satu klausa. Majemuk itu artinya banyak, jamak. Demikian penjelasan saya tentang apa itu klausa, bagaimana mengidentifikasi klausa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.